Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat sendiri katakan, seperti sungaimu jiwa, sekali lagi. Engkaulah kekuatan
Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kekuatan, kami rasakan ketenangan baru turun atas setiap kami. Ada kesembuhan mengalir siang hari ini. Setiap hati yang luka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap hati dilawat oleh Tuhan. Setiap hati anak-anak-Mu dijamah Tuhan. Setiap hati dibaharui oleh Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja siang hari ini. Oh, diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera, berikan kekuatan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Juga musik. Ya, lagunya dadak-dadakan. Ini HP siapa? Boleh diambil. Oke. Ya, saudara, firman Tuhan pada siang hari ini yaitu bertema keluarga yang kuat di tengah ujian. Keluarga yang kuat di tengah ujian. Di Mazmur 127 ayat pertama, yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian siarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerilah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam. Ya saudara, dari kebenaran firman ini kita tahu bahwa sebuah rumah itu adalah rencana daripada Tuhan. Sebuah keluarga dalam rumah itu di settingin sama Tuhan gitu. Jadi keluarga adalah rancangan Tuhan. Namun bukan berarti keluarga itu bebas dari masalah, konflik, bahkan kesalahpahaman dan tantangan ekonomi atau ya hal-hal yang bisa menguncangkan keluarga tersebut. Nah, namun dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, setiap keluarga bisa bertahan dan mengalami pemulihan. Setuju katakan amin? Setiap keluarga di tempat ini diberkati. Setiap keluarga di tempat ini dibuat berhasil. Saya berdoa buat keluarga saudara tempat ini. Apapun pergumulan, tantangan, percaya Yesus sanggup memulihkan kita semua. Setuju katakan amin? Ya, ada 3 kebenaran yang boleh kita periksa pada siang hari ini. 3 langkah menghadapi masalah keluarga dengan huruf awal yang sama, yaitu 3H. Yang pertama, hadapi dengan iman. Mari sama-sama katakan hadapi dengan iman. 1, 2, 3. Di Yakobus 1 ayat 2 dan 3 firman Tuhan katakan, yuk dibaca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terus ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Amin. Nah saudara, dari ayat ini kita tahu
saat mengalami tantangan, pergumulan, ya firman Tuhan ingatkan kita untuk anggaplah sukacita kalau engkau alami ujian. Karena imanmu itu mengerjakan ketabahan. Tantangan pergumulan yang kita hadapi di tahun 2025 ini nggak tahu. Masih ada berapa bulan lagi? 12 kurangi 2 ya. Sekarang sudah di bulan kedua. Masih 10 bulan lagi kita ke depan. Nggak tahu apa yang terjadi. Namun buat setiap keluarga di tempat ini, yuk hadapi dengan iman. Hadapi dengan iman. Sebab saat ada masalah, jangan lari. Tapi hadapi dengan iman, dengan percaya. Saudara, banyak keluarga yang hancur karena menyerah. Nggak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Tapi pada siang hari ini Tuhan ingin supaya saudara bertahan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong engkau. Amin. Saat kita hadapi dengan iman, mungkin dengan percaya sudah. Bukan berarti masalah saudara itu langsung gone, hilang gitu. Enggak. Tapi saat saudara hadapi dengan iman, maka ada kekuatan. Dan saudara bisa tetap teguh berdiri. Pergumulan, kesulitan, saudara percaya engkau bisa sanggup karena ada Tuhan. Bahkan iman itu tidak berarti ya tadi hilang semua saudara. Enggak. Tapi kau terima kekuatan. Ada satu pribadi yang disebutkan dalam Bible yaitu Ayub. Ayub ini wah hebat. Bukan hebat kenapanya saudara? Karena masalahnya. Dalam satu hari dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan kekayaannya. Dia kehilangan kesehatannya. Namun Ayub ini gak kecewa. Bahkan di Ayub 1 ayat 20 sampai 22 firman Tuhan katakan apa? Maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya. Lalu ia bersujud dan menyembah serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke sana. Yahweh yang memberi dan Yahweh yang mengambil. Diberkatilah nama Yahweh. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Elohim. Saudara, dari ayat ini saudara, bahwa tantangan pergumulan yang dihadapi Ayub, dia tidak berdosa dalam mulutnya. Dia enggak kecewa, kepahitan, marah. Namun firman Tuhan katakan Ayub ini enggak berdosa. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dan ia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi enggak sungut-sungut, kecewa gitu saudara. Nah, ada quotes yang berkata bahwa masalah tidak selalu langsung selesai. Tetapi iman kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan menang. Yuk dibaca dulu yuk quotes ini. 1, 2, 3. Masalah tidak selalu langsung selesai. Tapi iman kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan menang. Amin, 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 amin. Beberapa hari kemarin saya di WA oleh salah satu ibu. Ibu ini juga sakitnya sama saya. Namun dia masih proses kesembuhan. Dia berobat ke Malaysia dan dia kirim WA-nya seperti ini. Oleh Tuhan Yesus, kanker stadium 4 sudah dikemo, kankernya sudah wes, kankernya bablas, mati semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dahsyat luar biasa. Lalu dia ngomong gini lagi, puji Tuhan Bu Hana, hasil PET scan kemarin semuanya baik, organ-organku bagus, bersih dan kemonya mesti harus lanjut. Ususku yang sudah jebol, ya kalau Bu Hana masih belum jebol. Ya saudara, kalau usus itu kan panjang gini kan, ada kanker gitu kan. Kalau punya Bu Hana dipotong, krak, sambung. Lalu jahit lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Memang lapis legit gitu ya. Lapis, iya loh saudara, kalau saudara buka perut saudara itu banyak lapisannya. Lapis 1, lapis 2, emang babi gitu ya.
Ya saudara, kalau perutnya Bu Hana dibuka 1, 2, 3, potong krek, sambung lagi. Krek. Ya. Tapi ibu, ini inisialnya itu Ibu N. Dia udah jebol, stadiumnya udah tinggi. Nggak tahu stadium berapa ini. Dan harus dikeluarkan. Jadi kalau pakai kantong di sini. Untungnya saya nggak pakai kantong karena masih ya Tuhan baik lah. Ya, bukan berarti yang pakai kantong nggak baik ya. Tetap Tuhan baik juga. Tapi prosesnya beda-beda. Tapi ibu ini katakan aku sudah sembuh. Kankernya sudah nggak ada lagi. Jumat kemarin di PET scan dan bagus hasilnya. Lalu apalagi dia, Bu Hana apa betul minum ini Avastin dan minum Seloda selama 1 tahun? Iya, aku juga minum. Dan berat badan ibu ini cuma 39 dan sekarang sudah 47,5, kepingin 50. Nah kalau saya itu dari 48 kilo sekarang 58 kilo juga sudah naik 10 kilo. Tanda-tanda kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun keluargamu, apapun masalah, tantangan, pergumulan, yuk hadapi dengan iman, percaya. Keluarga gak ada yang sempurna. Biar pendeta besar pun gak ada yang sempurna. Sudah tahu bahwa siapa itu pendeta besar Rick Warren, anaknya juga mati bunuh diri. Lalu ada Billy Graham, anaknya cerai, berantakan. Choi Yonggi pun anaknya juga ya nggak ada yang sempurna. Namanya juga manusia. Tapi kita fokus bukan kepada kelemahan, kekalahan. Percaya saat kita harap dengan iman sama Tuhan, percaya sama Tuhan dengan iman, keluargamu akan dibuat bahagia. Keluargamu akan dibuat sukses. Yang enggak punya mantu, cepat dapat mantu. Mantu yang takut Tuhan, hormat sama orang tua, akur sama saudara-saudaranya. Ya, saya lihat banyak yang masih anak-anaknya proses cari mantu. Banyak orang komentar kepada Bu Hana, wih Bu Hana ini bahagia ya, punya mantu-mantu baik gitu ya. Apalagi yang Pastor Lia itu, aduh khotbahnya bagus sekali. Orangnya ada nggak ya? Pura-pura nggak tahu aja saya. Orangnya nggak ada, padahal ada di ujung sana. Mantuku yang pertama baik, yang kedua juga baik. Kalau dengar, saya kan nanti bulan depan mau ke Singapura, mau naik apa? Naik Garuda aja. PP dapat murah. Jangan mah, naik SQ aja, yang bisnis. Oh jangan bisnis. Anu aja, Garuda aja atau SQ tapi ekonomi. Sisanya buat jajan. Buat makan-makan sama anakmu nanti. Ya saudara, mantu yang ketiga juga baik. Saudara, banyak orang berkomentar, aduh Bu Hana itu bersyukurnya punya mantu yang baik-baik. Saudara, ya. Kalau saudara hari ini lihat saya punya anak baik, mantu baik, cucu baik, itu benar-benar anugerah daripada Tuhan. Dan kalau saya diberkati dengan anak, mantu, cucu baik, saya berdoa buat saudara, engkau juga terima mantu, cucu yang terbaik daripada Tuhan. Keluargamu bahagia, keluargamu sukses di dalam nama Yesus. Amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Amin. Sama-sama katakan keluargaku baik. 1, 2, 3. Keluargaku berhasil. Keluargaku sukses. Keluargaku diberkati. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Terus yang kedua sekarang. 2H, 3H. Yang pertama, hadapi dengan iman. Yang kedua, hindari keputusasaan. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan apa? Yuk dibaca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Terus 7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, hindari keputusasaan. Masalah seringkali membuat kita itu putus asa.
persoalan seringkali membuat kita hands up, putus asa. Tapi melalui kebenaran firman pada siang hari ini, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur. Keputusasaan itu hanya akan membuat kita melihat betapa besarnya masalah kita. Loh, besarnya ya masalahku. Aku mau divonis cerai, bubar, hancur. Kita fokusnya sama masalah. Kalau engkau putus asa. Tapi ketika kita punya pengharapan sama Tuhan, maka kita lihat betapa besarnya Tuhan kita. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa. Langit dan bumi, ciptaan Tuhan. Masalahmu kecil. Saudara, hari ini adakah yang menganggap, aduh masalahku ini besar. Gak kuat, aku gak kuat, aku gak kuat. Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, hindari keputusasaan. Terus berharap sama Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Karena orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan dalam nama Yesus. Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan pulihkan engkau. Di Bible juga dituliskan ada seorang yang bernama Hana. Bukan Hana ini Hana Yusak, itu Hana Elkana. Hana ini tidak putus asa meskipun mandul. Saudara tahu bahwa orang yang mandul itu dianggap terkutuk, gak diberkati. Dan Hana ini mengalami tekanan karena gak punya anak. Bahkan dia sering diejek, dibully. Namun dia gak putus asa. Dia membawa keluh kesahnya dalam doa. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu menjawab doa dengan memberikan Samuel, anak yang menjadi nabi besar di Israel. Saudara lihat, dipulihkan. Nama Hana itu artinya elok, menyenangkan. Tapi hidupnya enggak elok, hidupnya enggak menyenangkan. Karena disakiti terus oleh madunya. Sampai akhirnya dia doa. Dia berdoa sama Tuhan, saudara. Saat kita alami tantangan, saudara, pergumulan, jangan putus asa. Saya berdoa buat keluarga-keluarga di tempat ini gak putus asa seperti itu. Setuju, katakan amin. Engkau biji mata Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan. Setiap masalah yang kau hadapi tidak akan melampaui kekuatanmu. Dia akan berikan jalan keluar. Sekalipun kau jatuh gak sampai tergeletak. Sebab tangannya akan menopang saudara, akan mengeluarkan saudara. Engkau adalah orang-orang yang berkemenangan. Saudara adalah orang-orang yang dicintai, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi jangan ada yang putus asa. Setuju, katakan amin. Aku tidak putus asa. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin, amin. Saudara, Hana yang di Bible ini bukan punya anak cuma satu, Samuel. Tapi Bible mencatat bahwa ada Samuel, ada 3 laki-laki, ada 2 wanita. Jadi totalnya berapa itu? 6 anaknya, saudara. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, berharap sama Tuhan, gak putus asa. Tuhan itu melebihi, menjawab lebih dari apa yang kita doakan dalam nama Yesus. Ya, masih ada satu doaku yang belum dijawab sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan bahwa gereja YHS Surabaya ini diberkati dengan jiwa-jiwa 2 kali ganda. Saudara, Ayub itu hilang dalam 1 hari, kesehatan anak-anak keluarganya hilang. Tapi pada pasal 42 Ayub dikembalikan 2 kali ganda. Saya mungkin sempat kehilangan kesehatan, kehilangan ini, itu. Tapi saya percaya the end pasti endingnya bagus, luar biasa dalam nama Yesus. YHS Surabaya punya gedong sendiri dalam nama Yesus, diberkati 2 kali ganda lebih lagi, amin. Gak percaya? Percaya saudara, Tuhan kita bisa lakukan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Terus yang ketiga sekarang, bukan hanya hadapi dengan iman,
hindari keputusasaan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa hadapi masalah tantangan keluarga, yaitu harapkan pemulihan dari Tuhan. Di Yoel 2 ayat 25 firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengerip, belalang perayap dan belalang penggundul dan ulat pengerip. Dan aku telah mengirim bala tentaraku yang besar ke antaramu. Tuhan itu adalah sumber pemulihan kita. Amin. Saudara, saat kita alami sesuatu yang buruk, mari harapkan pemulihan. Pemulihan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan gagal. Tapi ketika kita minta pemulihan daripada Tuhan, Tuhan itu jawabnya lebih dari apa yang kita doakan. Saudara ingat Yusuf di Kejadian 50 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara lihat Yusuf buruk, dikhianati, dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi toh Tuhan memulihkan. Bahkan keluarganya ini, saudara-saudaranya datang minta maaf dan hubungan mereka boleh dipulihkan. Apa yang jahat, apa yang kelihatannya jahat, dipakai Tuhan untuk kebaikan dalam nama Yesus. Saya berdoa bahwa siang hari ini Tuhan memulihkan keluargamu dengan cara yang luar biasa. Saat kita berserah kepadanya, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Di Nehemia pasal 4 ayat yang ke-14 terakhir, silakan pemain musik boleh maju ke depan. Nehemia pasal 4 ayat 14, ini boleh dibaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah Tuhan, Dia yang maha besar dan ditakuti, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu, istrimu dan rumahmu. Bahasa Inggrisnya ini bagus. Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. And fight your families, your son, your daughter, your wife, your homes. Fight, Bu. Fight. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Doa, berlutut di hadapan Tuhan. Percaya. Pasti ada pemulihan. Harapkan pemulihan dari Tuhan. Fight. Berjuang untuk anak-anakku. Berjuang untuk suamiku. Berjuang untuk istriku. Berjuang untuk rumahku. Rumah tanggaku. Berjuang. Saya ingat sekali saya sakit, saudara. Saya lihat anak-anak saya berjuang untuk saya. Billy, Sandra, Gary itu berjuang untuk mamanya supaya sembuh. Suami saya juga berjuang supaya saya sembuh. Cari dokter, cari obat. Kesana kemari, mau dibawalah ke Cina, mau dibawalah ke Guangzhou, mau dibawalah ke Shanghai. Saya nggak ngerti apa-apa, karena nggak dikasih tahu. Mama sakit apa? Sakit usus. Ususnya mama kenapa? Nggak tahu, nggak ngerti dokternya. Cuman gitu aja, saudara. Suami saya sama anak-anak saya itu kompak. Ini nggak dikasih tahu. Kalau kanker stadium 4, umurnya cuma 11 bulan, nggak dikasih tahu sampai 1,5 tahun baru tahu. Mama ini sakit apa? Usus. Ususnya kenapa? Ya nggak bagus, ususnya nggak bagus. Cuman gitu doang, saudara ngomongnya. Bener-bener mereka itu fight buat saya untuk saya bisa sembuh. Mereka doa, sujud di hadapan Tuhan. Anak-anak saya nangis. Minta mamanya supaya sembuh. Karena mamanya gak pernah sakit. Sekalinya sakit mau mati. Keluarga saya berjuang. Fight! Hari ini Tuhan jawab doa-doa mereka. Saya sembuh. Nggak ada sel kanker lagi dalam tubuh saya. Pemulihan daripada Tuhan. Amin, 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 amin.
Siang hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Fight, berjuang, doa sama Tuhan. Hadapi dengan iman, hindari keputusasaan. Harapkan pemulihan karena Tuhan sanggup memperbaiki semua yang rusak. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, berkata-kata dalam bahasa roh. Sikirala balala basyarala balala basyarala basyarala. Oh rala basikirala basyarala balala 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 basyarala. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Oh Tuhan. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat kepadamu. Siang hari ini kami membawa keluarga kami ke dalam tangan. Masih ada persoalan yang belum terselesaikan Tuhan. Masih ada kesulitan di sana sini. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Semua yang buruk pasti mendatangkan kebaikan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang berhak menerima warisan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati keluarga, berkati pekerjaan anak-anak. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Keluarga kami milik-Mu Tuhan. Keluarga kami miliknya Tuhan Yesus. Dilindungi, disertai dalam nama Yesus. Sekarang mari bangkit berdiri perlahan-lahan. Tetap dalam hadirat Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu dipulihkan, dipulihkan. Di dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya.
Jesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Yesus, Yesus, Yesus. Aku berserah. Sering. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender, oh Jesus. I surrender. Unto Thee, my Blessed Savior, I surrender
angkat kedua tanganmu. Nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas perbuatan namanya ku kasih engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada Haleluya. Mari ikuti doa bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku datang di hadirat-Mu. aku datang di hadirat-Mu. Aku membawa keluargaku Bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu. Aku serahkan mereka. Serahkan mereka. Diberkati, Diberkati, dilindungi, dilindungi, disertai. disertai. Keluargaku berhasil, Keluargaku berhasil. keluargaku bahagia. Keluargaku bahagia. Dalam nama Yesus, Kau angkat aku jadi kepala. Aku jadi kepala. Kau berkati, berkati. Kau pulihkan Pulihkan. di dalam nama Yesus. nama Yesus. Mari tepuk tangan, percaya. Yesus menjawab doamu. Yesus melawat hidupmu dalam nama Yesus. Oh, rala basyara rala 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 sikira rala takara rala basyara rala rala. Oh, rala basyara rala. Aku lepaskan kebahagiaan, aku lepaskan ketenangan, damai sejahtera turun atas setiap keluarga anak-anakmu. Bless, 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 bless. Berkati Tuhan, diberkati. Pekerjaan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada satupun dari antara kamu yang jatuh Tuhan, yang mundur dan binasa. Kami mau terus percaya, kami terus beriman. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.